Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dairot Pratama Prasetya dari jurusan Teknologi Rekayasa Internet. Di sini Dan kami saya Fadil. mempresentasikan role bisnis Gojek. Dan di sini ada Padil, Padil Oktariano, Iga Santoso Silaloho. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh Fadil Risa Asrofi. Dengan Fadil kami persilakan. Oke, sini saya akan menjelaskan rule bisnis Gojek. Untuk membuat aturan bisnis untuk desain basis data Gojek, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut. Adalah beberapa aturan yang dapat menjadi landasan dalam merancang basis data untuk aplikasi Gojek. Skalabilitas. Basis data harus dapat mengenai jumlah transaksi yang besar seiring dengan tumbuhan Gojek tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, desain basis data harus scalable untuk secara horizontal dan vertikal. Dua, ketersediaan basis data harus tersedia sepanjang waktu. Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan replikasi data dan pengelompokan yang baik untuk meningkatkan ketersediaan sistem. Tiga, integritas data. Penting untuk memastikan bahwa data disimpan dalam basis data Gojek konsisten dan terjamin kebenarannya. Empat, keamanan. Data pengguna harus dijamin keamanannya. Ini termasuk enskripsi data sensitif seperti informasi kartu kredit dan data pengguna. Lima, performa. Desain basis data harus dioptimalkan untuk kinerja tinggi, yaitu mencakup pemilihan indeks yang tepat, kuning, query, dan strategi caching yang efektif. Enam, pemilihan bencana. Basis data harus memiliki strategi pemilihan bencana yang kuat untuk memastikan pemilihan data yang cepat dan minim kerugian dalam situasi bencana dan kegagalan sistem. Eh, yang ketujuh, fleksibilitas. Desain data harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis dan fitur baru yang akan ditambahkan ke aplikasi Gojek ke masa depan. 8. Pemisahan data. Penting untuk memisahkan data pengguna, yaitu data transaksi dan data bisnis, untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kerja sistem. 9. Pemantauan dan analis. Basis data harus didukung oleh sistem pemantauan dan analisis yang memungkinkan tim teknis Gojek untuk memantau kinerja dan identifikasi masalah dengan cepat. Dan yang terakhir, kepatuhan. Desain basis data harus mematuhi peraturan yang standar keamanan yang relevan seperti GDPR, yaitu General Data Protection Regulation, dan PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Daryl Pratama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode basis data rasional. Yang pertama, tabel. Tabel adalah unit dasar penyimpanan data dalam model basis data relasional. Setiap tabel memiliki nama unik dan terdiri dari kolom, fields, dan baris records. Kolom mewakili atribut atau karakteristik dari data yang disimpan, sedangkan baris mewakili atau entitas individual. Yang kedua, kolom atau columns dalam bahasa Inggris. Kolom memiliki atribut atau karakteristik dari data yang disimpan dalam tabel. Setiap kolom memiliki tipe data yang ditentukan seperti teks, angka, tanggal, dan lain-lain. Kolom juga dapat memiliki batasan atau aturan yang diterapkan seperti tidak boleh nol. Dan yang ketiga, baris atau rows. Baris memiliki atribut atau entities individual yang disimpan dalam tabel. Setiap baris berisi nilai atau setiap kolom yang ada dalam tabel. Baris harus unik, biasanya diidentifikasi oleh kunci primer dan akan dilanjutkan oleh Iga Santoso Silalohu. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu kunci atau key. Itu kunci primer atau primer key adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasikan baris dalam tabel. Kunci asing yaitu Progrin key adalah
kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang merujuk ke kunci primer ke tabel lain, sehingga membuat hubungan antara tabel-tabel. 5. Hubungan atau relationship. Itu model basis data relasional memungkinkan adanya hubungan antara tabel melalui kunci asing. Hubungan ini dapat berupa one-to-one, many atau many-to-many. Hubungan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan query kompleks dengan menghubungkan data dari beberapa tabel. 6. Normalisasi. Normalisasi adalah proses mengorganisir data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Normalisasi dilakukan dengan membagi tabel menjadi lebih kecil dan menghilangkan duplikasi data. Ya. Baik, saya akan melanjutkan yang kelima. Di sini kelompok kami membuat rules Gojek, aplikasi Gojek menggunakan data modeler. Maaf. Yang pertama, di sini kan Gojek itu kan sebagai induk dari setiap operating system. Di sini ada penumpang, ada pengemudi, ada data diri penumpang, ada data diri pengemudi, ada metode pembayaran. Selanjutnya ada alat transportasi, dan yang terakhir ini yang kelima, 5 ini adalah fitur lainnya yang dimana Gojek itu akan bisa membeli voucher atau kuota menggunakan layanan Gojek ini. Dan yang terakhir itu adalah tujuan pelanggan, dan ini yang paling penting. Jadi di penumpang ini ada, dalamnya itu kan ada laki-laki atau perempuan. Nah, di sini saya memasukkan di penumpang ini laki-laki, perempuan, dan hewan peliharaan. Jadi setiap Gojek ini bisa membawa pelanggan wanita atau pria atau hewan peliharaan. Selanjutnya pengemudi itu saya masukkan laki-laki dan perempuan. Terus selanjutnya yang ke bawah ini yang terhubung ini adalah data diri penumpang. Data diri penumpang itu ada nama, nomor telepon, alamat tujuan atau GPS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah data diri pengemudi. Data diri pengemudi ini cukup lengkap sebenarnya, yaitu nama, tanggal lahir, alamat tujuan, itu BE, sama KTP. Nah, di tujuan pelanggan ini saya masukkan adalah alamat sama nomor telepon. Kalau yang Gojek ini yang terlalu banyak ini adalah kayak fitur seperti mengantar barang, menjemput pelanggan, terus tuh sampai ke data menu lainnya ini. Nah, dan aplikasi Gojek ini mempunyai 2 metode pembayaran, yaitu pembayaran GoPay dan cash. Itu saja untuk metode penelitiannya. Saya lanjutkan ke Fadil Oktariano. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitiannya, yaitu manfaat pertama, menghasilkan wawasan yang lebih mendalami. Yang kedua, manfaat kedua, mendukung mengambil keputusan dengan baik. Dan yang ketiga, mudah melakukan aktivitas keseharian. Oke, next. Saya sini akan membacakan simpulannya. Eh, dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Gojek telah menjadi salah satu inovasi terkemuka dalam industri transportasi dan gaya hidup di Indonesia.
Dengan menyediakan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoSend, and GoFood, Gojek telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi transportasi yang aman, nyaman, dan efisien. Penerapan aturan Gojek yang menggunakan data modeler bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, waktu operasional, mengembangkan produk dan layanan baru, serta mengolah resiko dengan lebih baik. Dengan menganalisis data menggunakan teknik modelan seperti machine learning dan analis statistik, Gojek dapat menghasilkan wawasan yang guna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, Gojek mencerminkan perjalanan yang luar biasa dari sekedar layanan ojek daring hingga menjadi super application yang menawarkan berbagai layanan transportasi dan gaya hidup dengan visi untuk menjadi mitra utama masyarakat. Dengan demikian, Gojek telah membuktikan bahwa inovasi yang tepat dan memanfaatkan teknologi yang cermat, sebuah perusahaan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam industri dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Daryl Pratama. Baik, saya akan membaca lagi untuk yang set 8. Referensi sumber penelitian. Ya, termasuk daftar pusakanya di sini. Jadi dibuat oleh ada 5. DKK ini apa namanya, maksudnya 3 orang. Ya, Angga, B, dan Emir ini masuk 2 orang juga. Sekian itu saja presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah coba cek dulu videonya. Rekam nggak? Nggak kerekam mati lu. Ngetrol coy gini, cok. Sabar-sabar. Recording ya. Gimana, bisa nggak? Udah kan? Bisa nggak? Coba gue mau tidur. Oh, ini ding. Anjing mesti terus.